أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita dari syarah kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama dari bab yang ke-53, yaitu babul jama' bainal khawfi war raja'. Bab al-jama' mengumpulkan antara al-khawf dan ar-raja', takut dan berharap. Dan kemarin kita sudah jelaskan mana yang lebih didahulukan oleh seseorang di antara khauf dan ar-raja' dan juga tingkatannya. Ya, ada 3 tingkatan di situ bagi yang tidak sempat hadir. Di antara mereka, para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya lebih mendahulukan raja secara mutlak. Ya, raja berharap secara mutlak. Yang kedua, ada yang mengatakan mendahulukan khauf, rasa takut secara mutlak. Dan di antara mereka mengatakan hendaknya khauf dan rajanya tersebut seimbang. Ya, tidak boleh dia terlalu berharap dan tidak boleh juga terlalu takut. Nah, ini yang kita sudah jelaskan pada poin sebelumnya. Sekarang kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis nomor 443. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu," lau seandainya, ya'lamu dia mengetahui, al-mu'minu orang mukmin itu. Jadi seandainya orang mukmin itu mengetahui ma indallahi, ma apa saja, inda di sisi Allah, jadi apa saja di sisi Allah. Seandainya orang mukmin itu tahu apa saja di sisi Allah, minal uqubati, min dari al-uqubah, punishment, hukuman, siksaan, itu namanya uqubah. Ma tami'a bi jannatihi ahadun, ma tidaklah, tami'a dia berharap, ya, bi dengan jannatihi surganya, ahadun seorang pun. Seandainya orang mukmin itu tahu bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya enggak ada orang yang berharap bisa masuk surga. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, walau ya'lamul kafiru, seandainya ya'lamu dia mengetahui, al-kafiru orang kafir itu,
Ma indallah, apa saja di sisi Allah, sama kalimatnya yang tadi, min dari ar-rahmati, dari rahmat kasih sayang. Jadi seandainya orang kafir itu tahu apa di sisi Allah dari kasih sayang, kelemah lembutan, ma qanita min jannatihi ahadun, ma tidaklah, qanita dia akan putus asa, tidaklah dia akan putus asa, min jannatihi dari surganya, ahadun seorang pun. Jadi kalau dia tahu bagaimana rahmat Allah itu sangat luas, orang kafir itu nggak akan pernah putus asa. Bapak paham maksudnya kan? Jadi kalau yang pertama khauf, yang kedua itu raja, berharap. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 2755 atau hadis pertama di dalam pembahasan kita dari bab yang ke-53. Di sini Rasulullah SAW diberikan bagi beliau jawami'ul kalim namanya. Jawami'ul kalim itu kalimatnya sedikit tapi maknanya sangat luas. Kalimat yang sedikit maknanya sangat luas. Di mana hadis ini menjelaskan kepada kita semua yang dibahas tadi. Maksudnya tentang bab al-khauf dan ar-raja ini. Bahwasanya annahu la budda min ijtima'il khaufi war raja. Itu penting antara berkumpul khauf dan raja. Nah, makanya di awal tadi dulu kemarin kita sudah bilang dibagi tiga. Yang pertama ada yang mengatakan lebih mendahulukan raja saja dibandingkan khauf, ada yang khauf daripada raja. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan apa? Mendahulukan apa, menyamakan antara khauf dan ar-raja. Baru kemudian kapan itu seseorang ya mendahulukan rajanya daripada khaufnya, ya ketika beberapa hal terjadi. Nah itu Bapak insyaallah sudah catat ya pada pekan sebelumnya. Nah sekarang seorang tersebut melihat ya bahwasanya semestinya dia mengumpulkan antara khauf dan ar-raja. Wa idza nadhara al-insanu fi ahadits ar-raja la rubama yahsulu indahu syai'un min at-tafrid. Karena kalau dia melihat hanya pada bab raja berharap saja, ya kan Allah Maha Pengampun. Ya, tidak sholat Allah Maha Pengampun, tidak puasa Allah Maha Penyayang. Jadi kalau dia hanya melihat bab raja saja, niscaya seorang tersebut yang terjadi pada dirinya adalah yahsulu indahu syai'un minat tafrid. Maka dia akan melakukan perbuatan yang dia itu tafrid. Ada ifrat dan tafrid. Nah gitu kan. Lalai. Allah Maha Pengampun. Berbuat dosa, Allah Maha Penyayang. Jadi rajanya berharapnya terlalu tinggi. Nah ini yang terjadi. Wa idza nadhara fi babil khaufi. Kalau dia hanya melihat pada bab khauf, rasa takutnya yang mendalam, lebih tinggi, maka yang terjadi pada diri seorang adalah larubama yahsulu indahu syai'un minal kunuti wal yas. Maka akan terjadi pada diri seseorang keputus asaan. Jadi dia baru selesai sholat, ada putus asa, rasa takutnya berlebihan. Allah enggak menerima ibadah kamu. Tidak ada berharapnya semoga Allah menerimanya, tapi rasa takut yang lebih tinggi. Akhirnya dia putus asa. Ya, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fa hadza yajma'u laka dzalika kullu. Maka yang ini mengumpulkan bagi kamu semua tentang itu. Jadi hadis ini. Ya, jadi apa yang diinginkan bagi seorang hamba? Ma huwal matlubu minal 'abd? Ya, apa yang diinginkan dari seorang hamba? Maka dilihat dari hadis ini adalah yang pertama, kalau seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari hukuman, tidak akan ada seorang pun yang tamak berharap untuk masuk surga. Ya, apa yang Bapak pahami dari sini? Seorang mukmin, berarti ini orang mukmin yang dimana dia itu mengerjakan amal saleh. Karena selalu ketika digandengkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ketika disebutkan tentang orang beriman, itu pasti di dalam Al-Quran akan dijelaskan tentang amal
saleh. Begitu sebaliknya, ketika disebutkan ayat tentang amal-amal saleh, pasti disebutkan tentang orang beriman. Tidak akan pernah terlepas antara iman dan amal saleh. Jadi, kalau orang mukmin ini tahu, ya, apa yang ada di sisi Allah dari hukuman, ya, dia itu tidak akan pernah berharap untuk bisa masuk surga. Hukuman Allah sangat besar. Nah, ini yang kami bahas di ciri-ciri kiamat yang nomor 6 sama Ummahat Malaysia, kaitan dengan mulai dari dibangkitkan seseorang. Jadi ada banyak rasa takut kita. Ya, kalau kita tahu bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala, ini berat untuk kita bisa mengharapkan diri kita bisa masuk surga. Contohnya misalnya, ketika menyebutkan tentang tafsir yang hari Rabu kemarin pada pembahasan tafsir surat Al-Kahfi tentang Ya'juj dan Ma'juj, di mana disebutkan tentang sebuah hadis, dipanggil Nabi Adam, "Ya Adam, akhrij bi'than ilan nar." Keluarkan utusan atau sekelompok dari yang masuk neraka. Maka dikeluarkan di situ ada dua hadisnya, min kulli alfin, setiap 1000 itu 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Di hadis yang lain, min kulli mi'atin, setiap 100. Tadi itu setiap 1000, afwan. Yang kedua di hadisnya, setiap 199 masuk neraka, 1 masuk surga. Sekarang di antara kita semua di sini, siapa yang bisa menjamin dirinya termasuk yang 1? Ya, dari 100 orang 1, siapa yang bisa menjamin dirinya? Enggak ada. Jadi kalau kita tahu bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan bisa seorang itu berharap bisa masuk surga. Ya, tidak akan bisa berharap orang bisa masuk surga. Ini amalan yang kita kerjakan sungguh sangat sedikit untuk menggapai surga Allah yang sangat luas. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, padahal untuk orang yang 1 ini dilipat gandakan pahala dari 2, 10, terus sampai 700 kali lipat tidak terhingga, masih cuma 1. Padahal yang 99 ini dia mengerjakan 1 dosa dikali 1, bukan 1 dikali 700. Kalau dalam ilmu matematika akal kita, kenapa dia kebanyakan masuk neraka? Ya karena kali perkaliannya lebih banyak. Kan begitu kan bahasa matematika. 1 kali 700, ya misalnya 1 dosa dikalikan 700 dosa misalnya. Jadi ya cocok banyak masuk neraka gitu kan. Seandainya 1 dosa dikalikan 700, cocok banyak masuk neraka. Tapi kenapa kok 1 kali 700 cuma 1? Yang 1 kali 1 malah 99. Ya, disinilah seseorang terus ya adanya berharap agar Allah menerima amal ibadah dia, berharap terus agar dia dimasukkan ke dalam surga. Dan ini pada pembahasan kita yang telah lalu kaitan dengan seseorang yang dia cinta bertemu dengan Allah. Bapak ingat hadisnya yang dimana dikatakan bahwasanya man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka akan bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Ya, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Seorang ditanya kaitan dengan hadis tersebut, ya, ditanya dia, dan pertanyaan ini untuk kita semua. Ya, apakah kamu takut mati? Ya, apakah kamu takut mati? Seorang mengatakan, saya tidak takut mati. Ya, kenapa kamu tidak takut mati? Ya, kalau kita ditanya dengan pertanyaan yang sama, apa jawaban kita? Saya tidak takut mati. Kenapa kamu tidak takut mati? Emang kamu jamin dirimu masuk surga? Ya gitu kan? Kenapa kamu tidak takut mati? Emang kamu bisa menjamin dirimu masuk surga? Ya, jawabannya pertama, husnudzanni billah. Ini yang sangat luar biasa. Ini pernah kita jelaskan pada syarah sebelumnya. Husnudzan billah, berbaik sangka saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya
dia menghapuskan dosa-dosa saya, menerima amal ibadah saya, dan memasukkan saya ke dalam surga. Saya harus berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku pada prasangka hambaku padaku. Hadis sahih. Jadi, aku berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ditanya, kamu siap mati apa tidak? Saya siap mati. Ya, ketika ditanya, kenapa? Kan tidak ada yang tahu kita masuk surga atau masuk neraka, kan begitu. Ya, dia mengatakan, kamu tahu dirimu masuk surga. Ya, berharap. Ya, berharap, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana dia ya berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dia tenang dalam melakukan sesuatu. Bukan berarti hanya berharap tapi tidak ada amal saleh. Ya, tidak ada amal saleh. Ini salah. Jadi ketika seseorang yang dihadapkan dengan sesuatu dan kemudian dia bisa menimbang antara khauf dan ar-raja, ini sangat besar. Pernah kita bilang pada poin sebelumnya, hendaknya bagi seseorang bisa dia menjadi dokter bagi dirinya, kan gitu kan? Bisa dia mendeteksi dirinya kapan dia harus mendahulukan khauf dan kapan dia harus mendahulukan raja. Nah, bagi orang mukmin yang di sini, ya, dia banyak berharap agar diterima amal ibadahnya kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah berat. Kalau kita melihat bagaimana besarnya hukuman itu, enggak ada yang bisa kita melihat diri kita bisa masuk surga. Ya, makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dalam tafsir surat Al-Insyiqaq, ketika ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang dihisab. Maka Rasulullah mengatakan, innama hiyal 'ird, wal 'arad. Dia hanya ditampakkan saja. Dibukain, ditampakkan. Dia mengakui semua dosa-dosanya, ya kemudian adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menukishal hisabu udzib. Siapa yang ditanya dengan detail, maka dia akan diazab. Siapa yang ditanya dengan detail, kamu dapat dari mana nih? Kemana kamu ini kan? Terus ditanya dia dengan didebat, ya itu bakalan dia disiksa orang tersebut. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana hal itu, ya mungkin kita akan berat. Kita selamat enggak nanti? Ya, selamat enggak kita nanti dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Seandainya kita misalnya pada waktu itu nanti ditanya, harimu kamu habiskan untuk apa? Saya dan kita semua di sini. Dari pagi kita bangun, ya, sampai kita tidur kembali, untuk apa? Ya, kemudian apa yang kita jawab? Ya, hari-hariku aku siapkan untuk bekerja, pulang untuk istirahat, untuk kerja lagi. Mungkin begitu ya, yang misalnya kan bagi seseorang yang hanya untuk mencapai dunia, tapi ketika dia niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak istrinya, ya kemarin kalau nggak salah yang baca share-nya Pak Wahyu, bagaimana nafkah terbaik adalah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Kan banyak banget hadis di share kemarin itu. Saya scroll baca hadis-hadisnya semua. Ya, ketika seorang mana yang lebih utama bagi seorang adalah infak yang dikeluarkan untuk anak istrinya, ya, itu adalah lebih baik. Ya, infak yang dikeluarkan untuk anak istrinya itu lebih baik. Sekarang ketika dia bekerja, ketika kita misalnya Bapak bekerja, saya bekerja misalnya, ada enggak niat kita untuk memberikan itu kepada mereka? Jadi pekerjaan kita menjadi ladang pahala. Enggak cuma pergi kerja, besoknya apa siap kita dengan menjawab seperti itu. Nah, ini yang kita bisa lihat kalau kita melihat bagaimana hukuman nanti, kita enggak bisa selamat. Masuk surga enggak saya? Nah, ini yang hadis yang pertama, bagian yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ini pada khauf. Walau ya'lamul kafir. Nah, dibedakan antara yang kedua. Seandainya orang kafir itu tahu apa yang ada di sisi Allah dari kasih sayang, niscaya dia tidak akan putus asa dari surganya. Niscaya tidak akan ada yang putus asa dari surganya seorang pun. Disebutkan orang kafir. Padahal orang kafir tadi orang beriman yang mengerjakan amal saleh yang selamat. Orang kafir. Orang kafir di mana? Ya, secara umum orang kafir di neraka. Seandainya dia tahu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah putus asa. Artinya apa? Sejahat-jahat apapun orang, ya, sejahat-jahat apapun orang, ketika dia taubat, dihapuskan semua dosa-dosanya. Dihapuskan semua dosa-dosanya. Bahkan buddilat sayyi'atuhum hasanat. Ya, kalau hanya penghapusan dosa-dosa yang telah dikerjakan, walaupun di ujung ya akhir hayat dia, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya dan digantikan buddilat sayyi'atuhum hasanat. Ini yang luar biasa. Dosanya diubah menjadi kebaikan, pahala bagi dirinya. Dia masuk surga. Seandainya orang kafir itu tahu bagaimana rahmat Allah, dia nggak akan pernah putus asa. Ya udah, kita udah kafir, pasti masuk neraka, pasrah aja, enggak. Ya, kalau dia tahu itu dia akan bertobat. Makanya ketika sahabat Nabi SAW akan membaiat beliau, dia tidak jadi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau dulu adalah orang yang paling saya benci. Ya, dan kemudian Rasulullah mengatakan pada ujung hadisnya, ama ta'lam, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya taubat itu anna taubata tahdimu ma kana qablaha, bahwasanya taubat itu menghancurkan, menghapuskan sebelumnya. Wa annal islama yahdimu ma kana qablahu, dan bahwasanya Islam itu menghancurkan sebelumnya. Artinya selama dia kafir, begitu dia masuk Islam, ya, dosa-dosa selama dia kafir itu diampuni. Ya, dan satu yang harus kita ingat yang luar biasa keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah di kajian Ustaz Firanda juga dijelaskan. Pahalanya tetap dijadikan pahala. Orang kafir. Ya, tidak semua orang kafir itu bengis, ya enggak? Tidak semua orang kafir itu jahat, zalim. Ada banyak orang kafir dia bersedekah, membantu orang. Kebaikannya tetap dicatatkan untuk dirinya, kejelekannya dihapuskan. Ini yang luar biasa. Ketika dia taubat. Jadi kalau orang kafir itu tahu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah putus asa dia. Ya, salah satu kajian beliau Ustaz Firanda, saya suka dengar kajian Ustaz Firanda pas lagi duduk-duduk kadang di mobil. Ya, itu luar biasa. Bisa satu video, satu perjalanan kita. Nabi SAW bagaimana sayangnya kepada orang, sampai ketika dia datangi seorang Yahudi pembantunya, ya, seorang anak muda itu. Kemudian datanglah beliau kepada seorang Yahudi tersebut, diminta dia untuk masuk Islam. Ya, kemudian singkat ceritanya, dia menengok kepada bapaknya, bapaknya bilang apa? Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Dia pun masuk Islam. Bagiannya Rasulullah SAW. Jadi ini orang kafir, seandainya dia tahu bagaimana, seandainya, ya berarti apa? Mereka yang tidak mau masuk Islam berarti tidak tahu itu. Seandainya orang kafir itu tahu bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan pernah putus asa. Sejahat apapun dia, sebengis apapun orang yang zalim, orang yang jahat itu, pintu taubat masih terbuka selama ruh nyawanya masih, ya, belum di kerongkongannya, dan selama matahari belum terbit dari barat. Ya, sampai Fir'aun saja yang berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Disebutkan juga dalam surat Maryam misalnya,
Idhaba ila fir'auna innahu tagha, wahai Musa dan Harun, idhaba, kalian berdua pergi kepada Fir'aun, sungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada dia ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, bisa jadi dia itu ingat ataupun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita berharap bagaimanapun jahatnya orang masih ada kesempatan untuk dia. Sampai kemudian ketika dia dalam surat Yunus tenggelam, barulah di situ si Fir'aunnya tobat. Diterima enggak tobatnya? Tidak. Hatta idza adrakahul gharaq qala, di situ ketika dia tenggelam mati, rohnya sudah di kerongkongan, baru dia tobat. Enggak diterima. Ya, dalam surat Al-Buruj, sekejam-kejam orang yang di surat Al-Buruj, gimana dia menyalakan api kemudian membakar orang mukmin hidup-hidup di raja yang kejam itu, masih dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Masih dikatakan para ulama, ini ayat di mana orang-orang tadi yang sampai dengan enaknya dia duduk, ya, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina, mereka menyaksikan bagaimana kejadian orang-orang yang mukmin dibakar hidup-hidup. Tenang, tertawa mereka. Sekejam mereka itu dibakar hidup-hidup orang beriman, pintu taubat masih dibuka. Makanya seandainya orang kafir, orang pendosa, orang jahat, sejahat apapun dia, sekafir apapun dia tahu bagaimana rahmat Allah, ya, dia tidak akan pernah putus asa dari surganya. Nah, menunjukkan apa? Di sini kita bisa melihat, jangan sampai kita, bagian yang pertama, tenang. Ya kan gitu kan? Kita mukmin, kita pasti masuk surga. Ya, dosa dikerjakan, Allah Maha Pengampun. Ya, kemudian orang kafir, ya, kita mengatakan mereka masuk neraka secara umum orang kafir, tapi kita tidak tahu, bisa jadi di akhir hayat mereka masuk Islam. Ya, dan itu banyak dalam kisah kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang yang datang berjihad, kemudian ya begitu dia pergi berjihad, dia belum sholat sedikit pun meninggal di medan perang. Diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, antara khauf dan ar-raja ini mesti diselaraskan keduanya. Nah, baru kemudian Bapak ingat poin yang kemarin, kapan seseorang merasa atau lebih mendahulukan khaufnya, kapan seseorang mendahulukan rajanya. Kita melihat diri kita. Ya, kita introspeksi atau cek diri kita, kapan kita akan, kalau misalnya sudah lalai seseorang, maka didahulukan yang mana? Kalau kita sudah mulai malas-malesan sholat, ibadah, namanya manusia kadang-kadang putus asa itu semangat itu bisa kurang. Biasanya rajin ke masjid, baca Quran sehari 1 juz. Besok-besok kalau dibuka 1 halaman. Kadang-kadang seperti itu. Apa yang didahulukan? Khaufnya. Nah, ketika kita melihat diri kita dalam kondisi seperti ini, dahulukan khaufnya. Ya, untuk menyeimbanginya. Jangan sampai orang kafir aja diampuni dosanya, malah semakin gak mau ngaji lagi, gak mau baca Quran lagi. Nah, jadi dahulukan khaufnya untuk menyeimbangkan yang tadi. Ya, begitu yang kita lakukan. Nah, ini hadis yang pertama. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini ada 2. Al-hathu 'alal khaufi min iqabillah. Anjuran dari rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjuran dari rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, wal amalu fi thawabihi wa maghfiratihi wa ridwanihi, dan al amal, berharap, bercita-cita, berharap pada pahalanya, ampunannya, dan ridwanihi, keridhaannya. Ya. Jadi kita takut dari azab Allah, kemudian berharap dari pahalanya, ampunannya, dan keridhaannya. Jadi di situ kita bisa seimbangkan. Ya, takut salat kita tidak diterima, berharap juga agar Allah bisa menerima amal ibadah kita semuanya. Yang kedua, faedah yang kedua,
La yanbaghi lil 'abdi an yarkana li 'amalihi wa yaghtarra bihi. Tidak sepatutnya bagi seorang hamba untuk dia itu berpatokan pada amalnya dan dia GR. Yaghtar artinya dia apa bahasa kita GR itu? Dia itu percaya diri, tertipu dengannya. Aku udah sholat duha tiap hari, misalnya subuh nggak pernah terlambat, sholat jamaah nggak pernah ketinggalan, misalnya. Ini jangan seseorang itu berpatokan atau dia berpatokan pada amalannya saja, kemudian dia merasa percaya diri. Itu namanya yaghtar, tertipu, dia percaya diri, GR pada dirinya sendiri. Wala yatrukul amal amalan bi si'ati rahmatillahi wa maghfiratihi. Dan jangan dia meninggalkan perbuatan amalan karena harapan rahmat Allah dan ampunannya. Jangan dia meninggalkan amalan atau perbuatan karena berharap ampunan Allah. Enggak sholat, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Selalu berharap ampunannya, tetapi meninggalkan amalan. Nah, ini salah. Meninggalkan sebuah amal perbuatan tapi mengharapkan ampunan, mengharapkan pahala. Nah, ini salah. Jadi jangan dia meninggalkan amalan dengan harapan luasnya rahmat Allah. Meninggalkan sesuatu, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Akhirnya apa yang terjadi? Terlalu berharap. Perbuatan tidak ada. Sampailah dia dalam surat Al-Hadid, ketika orang-orang munafik itu tidak bisa lewat sirat, dibilang apa sama orang mukmin? Wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Wa gharratkumul amani. Kalian ditipu oleh angan-angan. Itu kalau sudah cuma angan-angan, harapan-harapan, cita-cita, itu namanya amani. Makanya dalam bahasa Arab al-umniyah, dibilang itu al-umniyah itu cita-cita. Anak-anak kita punya umniyahnya apa? Harapannya apa? Cita-citanya apa? Belum tentu tercapai kan? Ada yang kuliahnya IT, jadi ustaz, banyak gitu kan. Ada yang kuliahnya lain, teknik, jadi supir. Jadi kita masing-masing punya harapan, cita-cita, tapi ke depannya bagaimana? Kita nggak tahu. Gitu. Jadi jangan sampai dia meninggalkan amalan karena berharap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan bagi saya pribadi dan kita semua, jangan terlalu percaya diri dengan amalan kita. Makanya pekerjaan yang paling susah, yang paling sulit itu bukan bapak-bapak. Berapa kali kami bilang, pekerjaan yang paling berat itu adalah kami yang sebagai imam atau sebagai muadzin. Pekerjaan yang paling sulit. Jangan sampai pada hari kiamat, mana pahala salat saya? Udah kan kamu ambil gajinya tiap akhir bulan. Terus gimana itu? Kan begitu kan? Ternyata pahala salatnya udah diambil gajinya tiap akhir bulan, karena niatnya hanya untuk gaji. Ini antara pekerjaan dengan hati ini berat. Kalau bapak kerja, kerja dengan tenaga semuanya, panas-panasan, kemudian dapat uang, ada badannya, kemudian tinggal mengatur keikhlasannya dan juga niatnya bekerja untuk keluarga misalnya, kan gitu. Ini kita sholat, mengimamin orang banyak, kita azan Allahu Akbar, memanggil orang untuk ke masjid, kemudian akhir bulan pahalanya udah diambil, berat. Jadi jangan sampai kita merasa, Ustaz pasti selamat. Belum tentu. Menjaga hati ini berat. Makanya sering saya bilang, hal-hal seperti itu jangan sampai. Sering saya bilang ke teman-teman seperti itu. Jangan sampai kita kemudian karena sebab pekerjaan ini akhirnya malah pahala kita tidak ada. Jadi ini yang kita perhatikan, niat dalam melakukan suatu amal perbuatan. Sekarang kita masuk di hadis yang kedua. Masih ada sisa waktu. Belum syuruk. 15 menit lagi. Hadis yang ke-444. Nomor cantik nih. Hadis nomor 444. Hadis kedua di bab yang ke-53.
Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazatu, apabila idza wudi'at, diletakkan, ya, wada'a meletakkan, wudi'a diletakkan, ya gitu. Jadi jenazahnya, jenazah itu. Jadi kalau jenazahnya diletakkan, ya, di mana diletakkan nanti kita jelasin. Wahtamalahan nasu, dan dibawa, tamalaha, ini jenazah ini dibawa, an-nasu, orang-orang. Jadi orang-orang sudah membawanya, ya, awir rijalu, atau orang-orang laki-laki, nah, rijal, ala, di atas, a'naqihim, ya, pundak-pundak mereka begini. Ya, kalau kita memikul sesuatu, ya kan di sini kita meletakkannya. Ya, ini kan onuk, leher. Ketika memikul sesuatu kan, Bapak pernah nggak tahu ya, mungkin nggak pernah kerja berat Bapak. Tapi ketika orang memikul keranda pasti Bapak lihat, nggak mungkin di ujung sini. Ya, mikulnya pasti akan di sini. Ya, apalagi kami dulu ya, kalau saya hampir tiap pagi tuh mikul tebu, ya, naik gunung, turun gunung, naik lagi dari pasar. Taruhnya pasti di sini. Ya, kan di sini nggak mungkin jatuh dia. Lanjut, fa'in kanat, fa'in, maka jika, kanat adalah, kanat ini untuk menunjukkan sesuatu yang sudah lewat, atau untuk litanzih, untuk menyucikan, kayak wa kanallahu ghafurar rahim, dan adalah Allah. Nah itu. Kanat adalah salihatan, kalau yang siapa jenazah ini salihah, jenazah ini jenazah orang saleh, orang baik, ya, qalat, jenazah ini mengatakan, qaddimuni, ya, ya, Bapak lihat, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya kan, qaddamtu, yang aku kemukakan, yang aku hadapkan, qaddimuni, ya, apa bahasa kita itu? Ini namanya qaddama, menghadapkan begini. Ya, tuh, nazar taqaddama, gitu kan? Qaddama, qaddimuni, ya, dahulukan aku, atau serahkan aku, bisa juga, ya, ya, qaddama, yang mengginikan itu, memberikan sesuatu di depan dia. Ya, qaddimuni. Wa in kanat ghaira salihatin, dan jika si jenazah ini ghaira salihah, ghaira bukan, salihah saleh. Jadi kalau jenazah ini bukan saleh, ya, jadi kalau jenazahnya berarti bukan saleh, dia berarti orang yang jahat. Kalau tadi dia saleh, qaddimuni, dahulukan aku, segerakan aku, bisa. Ya. Qalat, kalau dia bukan saleh, dia mengatakan, ya wailaha, duhai, ya itu panggilan, ya Muhammad, wailaha, celakalah dia, ya, wailun itu celaka. Ada dua makna wail dalam tafsir di Al-Quran, wailun likulli humazatil lumazah, wailun lil mutaffifin. Dua ayat yang dimulai dengan kata wail, ya, dua surat itu. Wail maknanya lembah di neraka, atau wail bermakna celaka. Ya, wailaha, celakalah, ha, dia siapa? Jenazah. Celakalah dia. Ya, ini kalau Bapak lihat kalimatnya, padahal yang mati jenazahnya yang bilang, tapi dia bilang, di antara para ulama mengatakan mengingkari kondisi dia sendiri. Celakalah dia, seakan-akan dia menunjuk orang lain, kan? Celakalah dia. Aina, kemana? Ya, tadhabuna, kalian pergi, biha, dengan dia. Celakalah dia. Kemana kalian membawa dia? Kemana kalian pergi membawa dia? Ya, seakan-akan ini jiwanya menunjuk kepada si jenazah itu. Kemana kamu akan pergi membawa dia? Ya.
Dan kalimatnya itu yasma'u sautaha. Yasma'u, dia mendengar, sautaha, suaranya dia yang ngomong itu. Makanya ada dua penjelasan para ulama, ya, sautaha ini baik suaranya jenazah orang saleh ataupun orang taleh, orang yang jahat tadi. Karena keumuman jenazahnya. Jadi bukan jahatnya doang yang didengar, tetapi jenazah tadi. Mau saleh atau mau yang taleh, yang jahat. Yasma'u sautaha. Mendengar suara jenazah itu kulla syai'in. Kulla, semua atau setiap, syai'in, sesuatu. Jadi mendengar semuanya itu, mendengar suaranya tadi, setiap sesuatu atau semua, segala sesuatu, illal insan. Illa, except, kecuali al-insan, manusia. Jadi nanti dalam riwayat yang lain disebutkan illat tsaqalaini, kecuali jin dan manusia. Jadi dalam hadis ini disebutkan illal insan, kecuali manusia. Dalam hadis, kalau nggak salah Abu Hurairah yang lain disebutkan illat tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Ya, walau seandainya sami'ahu, si manusia ini mendengarnya, la sa'iqa, niscaya dia akan pingsan. Ya, seandainya dia mendengar suara itu, niscaya dia akan seketika itu mati. Ya, makanya disebutkan kaitannya dengan keadaan ini. Sa'iqa ada di belakang, ghasya alaihi wa dzalika li shiddati sauti alladhi yasma'uhu. Ya, dia langsung kaget, pingsan, bisa mati karena kuatnya suara yang dia dengar. Seorang kalau misalnya kaget dengan sesuatu, misalnya suara yang dia dengar yang menakutkan, bisa mati dia. Ya, bisa mati dia dalam kondisi seperti itu. Jadi ini disebutkan tentang keadaan orang yang dimana di sini, di hadis yang kedua ini juga sama, menunjukkan ada khauf dan raja. Jadi dalam satu hadis disebutkan antara khauf dan raja, seperti hadis yang pertama tadi. Kita ambil, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha an-nasu awir rijalu ala a'naqihim. Ya, sekarang umum dulu, mau baik ataupun mau tidak baik. Ya, jadi yang dipikul adalah jenazah. Kalau jenazah itu diletakkan, ya, diletakkan di mana? Diletakkan. Dan ini para ulama menjelaskan, diletakkan dia di atas sarir. Ya, di atas sarir tempat tidur. Ya, ranjang itu juga sarir. Ya, diletakkan dia, ya, untuk dipikul di atas pundak-pundak orang. Ya, kita kan jenazah yang kita pikul enggak pegang tangannya Pak, ya kakinya sebelah ya, gitu kan. Yang depan bawa kaki tangannya, yang situ kiri, enggak mungkin kan. Tetapi diletakkan di sebuah sesuatu, ya, kemudian orang mengangkat dia. Jelas sampai di sini. Jadi kalau diambil dari bahasa di sini kan, kalau diletakkan jenazah dan dipikul oleh orang, jadi bukan jenazahnya langsung diangkat, ya, tetapi diletakkan di atas sarir, ya, kemudian mulai untuk diangkat, dibawa ke kuburan. Jadi diletakkan dia di situ untuk diangkat ke kuburan. Dan ini sebagaimana diketahui, li'annahu kama huwa ma'lumun, sebagaimana diketahui oleh seseorang bahwasanya jenazah itu ketika akan dibawa, dikuburkan, pasti akan dipikul. Nah, kalau orangnya ini, berarti sekarang yang dipikul kita tahu apa tidak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang dipikul, apakah orang saleh atau orang taleh. Bisa Bapak menjamin orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka? Ada yang tahu. Dan tidak boleh bagi kita kemudian menunjuk seseorang, matinya gimana kemarin? Masuk neraka kalau kayak gitu. Siapa yang tahu? Ya, mati gimana dia? Mati terbakar. Waduh, ini dapat api dunia dulu, baru dapat api akhirat nanti. Siapa tahu? Bukankah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati terbakar dia juga mati syahid? Misalnya, jadi tidak boleh seseorang menunjuk orang lain dia surga atau neraka, tidak ada yang tahu.
Sekarang orang ketika memikul, berat banget jenazahnya. Jangan-jangan penghuni neraka orang itu. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Ya, ada orang misalnya pernah kami menguburkan jenazah, itu sejak dimandikan sampai dikuburkan baunya menyengat luar biasa karena dari perutnya. Sampai ketika sholat jenazah netes terus itu airnya itu dari tubuhnya. Ya, ada mengatakan dia kena sihir. Ya, kemudian kena sakit di perutnya. Siapa tahu? Jangan kita kemudian menggiring opini misteri ilahi. Misteri ilahi namanya, yang film-film dulu itu apa? Yang orang kalau begitu berarti masuk neraka, masuk kuburannya terbang gitu tuh. Orang sakit. Siapa tahu? Jangan pernah kita menunjuk orang dia surga, neraka, kafir. Bisa kalau jelas-jelas kafirnya lain cerita gitu kan. Tapi ketika dia dalam kondisi seperti itu kemudian penghuni surga ini. Ya, ada salah misalnya ketika penghuni neraka yang dari sejak hidupnya perokok berat, mati karena penyakit paru-paru divonis oleh dokter. Oh, berarti dia ini penyakit su'ul khatimah. Siapa tahu di akhir hayatnya sebelum mati dia sadar dosanya, dia tobat. Kemudian kita menuduh orang dosa dan akan dituntut pada hari kiamat dengan tuduhan kita kepada dia yang sudah mati. Kan berat jadinya. Oleh karena itu, ketika seseorang mengangkat dan tidak tahu kita siapa yang kita angkat, dia penghuni surga atau penghuni neraka. Tapi ingat, tetap kita berharap semua orang yang beriman, semua orang Islam pasti selamat. Itu yang kita harapkan. Ya. Kemudian fa in kanat salihah. Sekarang yang pertama, kalau dia ini adalah orang yang saleh. Kalau dia orang yang saleh, qaddimuni. Dahulukan aku. Segerakan aku. Makanya di dalam kitab Janaiz, ya pembahasan kita, dilarang seseorang untuk menunda-nunda pemakaman jenazah kecuali darurat atau diperlukan. Dilarang menunda-nunda pemakaman kecuali darurat. Ya, kecuali darurat atau diperlukan. Ya kalau misalnya mungkin bertahun-tahun anaknya nggak pernah pulang, kemudian sudah dekat perjalanannya, ya dia minta kalau bisa tunggu dia biar dia bisa mengikut memakamkan orang tuanya. Bisa jadi begitu kan? Ya kondisi seperti ini kasihan juga dia nggak pernah lihat bapaknya, misalnya nggak pernah lihat ibunya. Sabar tunggu sebentar. Ada alasannya. Tapi kalau tidak ada alasan yang diperlukan, segerakan jenazahnya. Ya jangan ditunda. Ya dan itu ada hadisnya. Kalau memang disebutkan, kalau memang yang kalian pikul ini adalah orang yang baik, kata Nabi SAW, kita tidak mengakhirkan dia. Ya. Kemudian kalau memang yang kita pikul ini orang yang buruk, maka seburuk-buruk apa yang kita letakkan dalam pundak kita, segerakan dia. Makanya ketika itu terjadi, Bapak lihat hadis yang lain kaitan dengan kiamat ini pernah dulu kita bahas. Ketika itu kemudian orang itu mengatakan Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah segerakan kiamat itu. Ya, hatta arja ila mali wa waladi, sampai aku bisa kembali ke hartaku dan kemudian kepada ahli, kepada keluargaku. Kalau yang satu tadi mengatakan Rabbi la taqimis sa'ah. Ya Allah jangan tegakkan hari kiamat karena dia takut. Ya, dia takut. Nah, ini yang terjadi, kita tidak tahu siapa yang kita pikul. Yang pertama, fa in kanat salihah. Kalau dia itu orang saleh, maka kita menyegerakan dia. Qaddimuni. Ya, dia minta untuk disegerakan. Makanya dalam pengurusan jenazah tadi seperti kita bilang jangan ditunda kecuali ada keperluan atau kebutuhan yang mendesak. Segerakan pengurusannya. Kemudian kalau dia itu adalah ghaira salihah, bukan orang yang saleh. Ya. Kalau dia bukan orang yang saleh. Ya, kalau tadi dia saleh, dia disegerakan ke tempat ila makaniha alladhi tan'ama fihi. Dia bisa segera ke tempat yang dia bisa merasakan kenikmatan di dalamnya. Ya, dia bisa merasakan tempat yang tan'amu fihi, dia jenazah tadi merasakan kenikmatan di dalam kuburnya. Ya, segerakan dia. Tetapi wa in kanat ghaira salihah, apabila dia itu bukan orang yang saleh, ya orang jahat dia, ya nas'alullaha as-salamata wal afiyah,
kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti itu, ya, maka kita tidak mau yang kita pikul ini adalah orang yang buruk. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, seburuk-buruk yang kalian letakkan di atas pundak kalian, segerakan dia, ya, ke azab itu. Semakin dia ketakutan. Makanya orang yang baik tersebut, ya, orang yang buruk tersebut, dia sudah mengetahui bagaimana keadaan dia itu sejak dia akan meninggal dunia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang panjang di tafsir surat An-Nazi'at, ya, kaitan dengan cerita Nabi SAW akan dikuburkan seorang Ansar. Ternyata sampai di kuburan belum digali. Kemudian Rasulullah mengambil secarik kayu, kemudian sambil menggorek-goreknya, kemudian beliau menceritakan tentang bagaimana dicabutnya nyawa. Sampai para sahabat yang meriwayatkan itu mengatakan, ka'anna ala ru'usina tayr, seakan-akan di kepala kami ada burung. Jadi kalau kita benar-benar serius mendengar sesuatu, kita enggak bergerak. Burung di atas kepala kita pun tidak akan terbang. Ya, diam begitu. Mereka mendengar dengan seksama cerita Nabi. Singkatnya, ketika orang akan meninggal dunia, dia tahu itu karena malaikat yang datang pencabut nyawanya. Mulai di situ dia tahu dirinya. Mulai kemudian diangkat ke langit itu rohnya. Kemudian bagaimana dia itu ketika dia dibawa ke kuburan, dia mengatakan, kemana kalian akan membawa aku? Ini kalau nanti Bapak lihat hadis-hadis tentang itu akan terurut dia. Kemana kalian akan membawa aku? Dia sampai ketakutan dan mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Jangan tegakkan hari kiamat. Jadi begitu kemudian berarti ini dia sudah tahu. Ketika dia akan dikuburkan nanti bakalan dia celaka karena diperlihatkan tempat dia. Ya, diperlihatkan tempat dia, makanya dia ketakutan. Ya, dia minta agar jangan disegerakan. Dia ketakutan di situ. Dia ketakutan di situ, kemudian sampai dia, orang yang tidak saleh tadi, orang jahat tadi mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Duhai celakalah dia. Ya, duhai celakalah dia, kemana kalian akan membawa dia? Ai utrukuha wala tadfinuha. Seakan-akan dia sudah ketakutan kondisi seperti itu, biarkan dia, jangan kuburkan dia. Padahal sudah mati pasti akan dihukum. Tapi begitulah ketakutan dia di situ. Wa dzalika min hauli ma ra'at min al-'adzab alladhi yantadhiruha. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Satu, karena mulai diperlihatkan bagi dia, ya, dari huru-hara azab yang menunggu dia. Di situ dia sudah dilihat azab yang menunggu dia. Pasti ketakutan dia. Kemana kalian akan membawa dia? Kalau ada orang yang di depan dia misalnya ada kobaran api dan masuk ke situ dia bakalan mati, dia pasti akan menolak. Ya kan begitu? Oh, senang aku akan mati di dalam api. Enggak mungkin. Ya. Jadi ketika dia melihat azab tersebut, dia sudah mulai ketakutan. Wa kana dzalika li'annahu ya'lamu annahu lam yuqaddim khairan. Dia sampai mengatakan itu, ya wailaha, duhai celakalah dia, karena dia tahu dirinya tidak pernah mengerjakan, lam yuqaddim, tidak pernah mengerjakan satu amal kebaikan. Wa annahu yuqaddamu ala ma yasu'uhu, karena dia selalu mendahulukan mengerjakan apa yang keburukan bagi dirinya. Fayakrahul quduma alaih, maka dia membenci untuk masuk ke situ. Wa inna ma adhafa al-waila ila dhamiril ghaib, dan diidhafahkan kepada dhamir ghaib. Ya wailaha, celakalah dia. Kan kalau bahasa Arab mutakallim orang ngomong, mukhatab orang yang diajak bicara, ghaib itu orang yang dibicarakan. Celakalah dia jenazah itu, padahal yang ngomong adalah ruhnya. Celakalah dia. Disampaikan dengan kalimat seperti itu, ya, padahal bisa saja kiasnya itu dengan maksudnya adalah dikiaskan, ya waili, celakalah saya. Tapi dikatakan ya wailaha karena ka'annahu lamma absara nafsahu ghaira salihatin nafara anha. Karena ketika dia melihat si roh ini dirinya adalah orang yang jahat, maka dia mengingkari
dirinya. Celakalah dia. Ya, celakalah dirinya. Wa ja'alaha ka'annaha ghairuhu. Ya, dia menjadikan dia adalah bukan dirinya. Celakalah dia. Ya, ini dia menunjuk dirinya. Dan ini yang terjadi ketika orang itu membawanya ke kuburan. Dan ketika bapak ngantar jenazah ke kuburan, tidak ada satupun suara orang di Abu Hamur, berapa hektar luasnya. Ada nggak bapak dengar suara teriakan orang nangis? Ada. Ada nggak suara ketika kita memikul atau dibawa jenazah itu dari mobil itu, mobil ambulan, kemudian dia teriak-teriak di situ? Nggak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan. Yang mendengar suaranya. Makanya nya ini kembali ke jenazah menunjukkan baik dia saleh ataupun tidak saleh. Jadi bukan hanya yang mendengarnya itu orang yang saleh aja tidak didengar gitu ya, yang didengar azab saja tidak, kedua-duanya. Yang lain mengatakan tidak, yang didengar itu azabnya. Ya, nanti di hadis yang lain yang menunjukkan tentang illas tsaqalaini, kecuali jin dan manusia. Jadi yang mendengarnya itu ya dikatakan yasma'u sautaha kulla syai', yang mendengar suaranya itu segala sesuatu. Maksudnya ucapan jenazah itu ay kalamil janazah, ya, yasma'u sauta kalamil janazati kullu makhluqin. Ya, seluruh makhluk mendengarnya kecuali manusia. Ya, kecuali manusia. Seluruh makhluk mendengar suara tersebut yang keluar dari jenazah tadi, ya, li syiddatin nashi an syiddati ma yasduru minha. Karena bagaimana dahsyat yang keluar dari jenazah itu. Ketika ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi kalau diambil hanya orang yang jahat saja. Jadi suara ketakutan yang sangat luar biasa, teriakan dia sampai dia mengatakan kata wail itu, ya, mendengar suaranya itu seluruhnya. Jadi yang mendengarnya termasuk tanaman dan yang lainnya mendengar semuanya kecuali jin dan manusia. Ya, seandainya mereka mendengar suara itu, niscaya mereka itu akan la sa'iqa ay mata. Kalau orang mendengar suara itu, ya, suara teriakan dan ketakutan yang mereka teriakannya mereka, manusia itu langsung akan mati seketika. Ya, hadha as-surah was-sautu syadid yasdur minal mayyit. Ini teriakan dan suara yang keras yang keluar dari si mayit itu min hauli ma yu'ayinu minal azab, dari kedahsyatan apa yang dilihat dari azab tersebut. Qad bayyana sallallahu alaihi wasallam al-ma'na alladhi min ajlihi muni'al insanu an yasma'aha. Rasulullah menjelaskan apa alasan tidak diberikan pendengaran manusia tentang itu. Ya, karena kalau dia dengar itu, maka ya mereka akan meninggal dunia. Fa'arada ta'ala al-ibqa' ala ibadihi. Allah menginginkan hambanya tetap hidup. Menginginkan mereka itu karena kasih sayang untuk mereka di dunia ini, untuk dijadikan lita'mura wa yaqa'a fiha al-ibtila' wal ikhtibar. Ya, kenapa itu semua terjadi? Agar jadi apa? Peringatan, menjadi ibrah bagi kita. Menjadi keyakinan kita terhadap kondisi nanti di alam akhirat. Ya, kejadian-kejadian seperti ini kan tidak bisa kita tebak. Harus ada dalil yang sharih yang menjelaskan tentang itu agar menjadi keimanan kita. Keteriakan ini. Nah, inilah yang sekali lagi yang para ulama mengatakan, ada yang mengatakan itu kembali ke jenazah, mau saleh, mau taleh. Tapi yang lain mengatakan yang didengar itu, teriakan itu mukhtassun bil mayyitil ladzi huwa ghairu salih. Sebagian para ulama mengatakan bukan orang yang saleh, karena kalau orang saleh suara senang. Ya, kalau suara senang manusia mati enggak? Ya kan gitu. Kalau suara senang yang didengar, mungkin orang itu, wih, suara orang saleh ini. Bisa jadi mereka mau mati juga, maksudnya mati dalam pengertian ingin ikut bersama orang itu. Ya, enggak ada rasa takutnya. Tetapi yang di sinilah sa'iq ini adalah mati karena ketakutan.
menunjukkan bahwasanya yang didengar itu suara orang jahat tadi. Nah, itulah makanya para ulama diantara mengatakan yang ini adalah orang yang tidak saleh. Karena orang yang saleh itu ucapan mereka famin sya'nihi lutfu warifqu fi kalamihi, lemah lembut dalam omongannya. Maka tidak cocok kalau kata sa'ik, mati ketakutan, itu karena sebab lemah lembut ungkapan tadi. Makanya dikatakan yang cocok itu adalah pada orang yang jahat, yang mati ketakutan tadi, dan suaranya itu sangat menakutkan. Ya, suaranya sangat menakutkan. Bapak, kalau misalnya dalam kondisi ya ketakutan, kemudian ada suara gempa, gemuruh, kadang-kadang kita nggak tenang kan? Ya, ketika kejadian ada seorang yang lagi di rumah sakit, berbaring di rumah sakit, waktu banjir bandang besar terjadi di Lombok sekitar tahun sebelum 2007. Saya lupa tahun berapa, ya. Itu ada seorang yang bercerita, itu suara gemuruh gede banget sampai kita berpikir akan dijatuhin sama batu, ya, dijatuhin, dihanyutkan kita akan mati, suaranya gede banget. Karena yang hanyut itu batu-batu besar, dan termasuk sawah dari paman saya, termasuk hampir setengahnya itu ke bawah. Jadi sungainya kecil, tapi sekarang itu sampai berapa meter itu. Ya, panjang banget, luas banget. Mungkin lebih luas dari 2 masjid ini, luasnya saking besarnya banjir bandang dari gunung waktu itu. Bersama lumpur. Nah, suaranya itu menakutkan sekali. Orang-orang dengar suaranya saja kabur. Nah, gitu. Jadi seandainya ada suara itu, kita saja misalnya kan, orang mendengar suara bom, jedar, kemarin-kemarin, misalnya, orang nggak akan mungkin diam di situ. Aku pengen nonton suara bom lah, nggak mungkin. Dia akan mencari tempat yang selamat. Sekedar contoh bagaimana suara tersebut sangat menakutkan dan bisa mematikan seseorang. Nah, ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kita. Sudah lewat 8 menit dari waktu syuruk. Kita ambil faedahnya pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa faedah di sini kaitan dengan hadis yang kedua, dan kita ambil hadis yang terakhir, yang ketiga, yaitu hadis 445. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Nanti kita jelaskan bagaimana hadis yang ketiga juga berkaitan dengan menggabungkan antara khauf dan raja, takut dan berharap. Demikian pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan hal ini menjadikan rasa takut kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih ya mendalam, karena nanti di bab yang berikutnya bisa jadi kita akan masuk bab baru, ya, yaitu fadlul buka min khasyatillah wa syauqan ilaihi, keutamaan menangis ya karena rasa takut kepada Allah dan syauq, rindu kepada Dia. Nah, ini orang-orang yang tidak disentuh neraka. Nanti kita sebutkan mereka ada kaitannya dengan khauf dan raja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.